Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, Rabu 9 Agustus, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menambah hari-hari kehidupan kami lewat hari ini. Biarlah Engkau Tuhan selalu menyapa kami, memberkati kami, bahkan mengarahkan pikiran dan perjalanan hidup kami. Supaya kami tidak bertindak sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami selalu belajar mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yang menjadi renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah Tuhan tidak lagi berkenan terhadap Saul sebagai raja di Israel, Tuhan menyuruh Samuel ke rumah Isai untuk memilih salah satu dari anak Isai menjadi raja atas Israel. Saat anak Isai bernama Eliab hadir, perawakannya tampan dan menarik, Samuel ingin meminyakinya. Tetapi Tuhan mencegah Samuel. Demikian juga ketika melihat anak Isai yang lain seperti Abinadab, Syama, dan seterusnya sampai anaknya yang ketujuh. Tuhan tidak berkenan memilihnya menjadi raja di Israel. Dari firman pagi ini kita dapat pelajari. Pertama, walau penampilan itu perlu, tapi yang paling utama adalah hati. Hati yang tulus, suci, jujur, taat dan setia melayani Tuhan. Ini memang sangat sulit. Karena manusia sangat terbatas kemampuannya untuk menilai seseorang dengan benar. Apalagi menilai hati. Karena itu setiap orang percaya diingatkan untuk tidak mudah terkecoh dengan penampilan. Tetapi harus tetap kritis menilai seseorang. Jangan mudah terpesona dengan penampilan luar, lahiriah. Tuhan tidak hanya melihat casing seseorang, tetapi Tuhan melihat yang lebih dalam dan utama, yaitu hati. Jika manusia terbatas melihat dan menilai hati, tetapi Tuhan mampu melihat hati. Dan penilaian Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, jangan berkecil hati jika perawakan kita tidak seperti orang lain yang dapat dibanggakan. Tuhan memilih setiap orang sesuai dengan penilaian Tuhan. Bagaimanapun postur tubuh kita, Tuhan mampu memilih kita menjadi alat di tangannya. Yang penting, kita dengan tulus dan rela mempersembahkan diri kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Selanjutnya, tetaplah bekerja sesuai petunjuk Tuhan. Kadang kita tidak sempat berkomunikasi dengan Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan atau sebelum melangkah. Samuel tidak meneruskan tugas itu saat itu, karena Tuhan sudah melarangnya. Samuel tetap taat dan setia kepada suara dan petunjuk Tuhan. Sesibuk apapun kita, diingatkan agar tetap lebih dahulu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saat kita melakukan tugas hari ini, maupun untuk hari selanjutnya, kita diingatkan untuk tetap setia mendengar suara dan petunjuk Tuhan, agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Lebih baik kecewa dan tertunda di saat awal, daripada di pertengahan jalan atau saat mengakhiri. Tetaplah kita menjaga hati, pikiran dan jiwa kita, agar tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.